Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zikrullah dari kelas TRI 3B. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari lab season 9 ya. Intro to NAPLAN. Yang pertama ini menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini. Ada 6 switch beserta IP-nya, lalu ini SSH saya Akbar, passwordnya Akbar. Sini masuk ke terminal aja. Yang pertama kita masuk ke R1 untuk ping IP-nya. Router 1. Ping 192.168.10.1. Oke, lalu masuk ke SSH-nya dari si router. SSH Akbar at 192.168.10.1. Password Akbar. Oke, udah masuk. Di itu ping switch 1. Ping 10.11. Lalu sisa Akbar 10.11. Clear dulu. Ping terus menurut titik 8 titik 10.11. Ya, habis itu sis 2 ping terus menurut titik 8 titik 10.12. Lalu sus 3 10.13. Sus 4, lalu sus 5 dan sus 6. Udah, kita masuk ke server Akbar. Oh, menurut titik 8 titik 10.12. Ini sus berapa nih? 2. 13. Sus 3. Lalu SSH 4. SSH 5. SSH 6. Oke, udah bisa semua. Berikutnya menceritakan kode bitfix and config detail serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Jadi kita masuk ke nano. Lihat dulu. Nano webtext and config detail. Ini hasilnya. Bisa saya jelaskan bahwa nano ini menggunakan NAPLM dengan metode yang pertama itu ada getfax. Metode ini tuh mengambil informasi dasar perangkat seperti hostname, model, serial, number,
host version, dan uptime. Informasi ini sering dipakai untuk audit jaringan atau dokumentasi otomatis. Lalu yang kedua ada get interface. Fungsi ini memberikan output berupa status interface apakah enable atau disable dan apakah interface tersebut sedang up atau down secara fisik. Nah, data ini itu penting untuk troubleshooting dan monitoring performa perangkat. Di situ ada get interface IP. Kalau yang gimana jelasnya? Kalau get interface IP ini memberikan informasi tentang IP address yang terkonfigurasi pada setiap interface. Sangat berguna untuk validasi jaringan, misalnya memastikan semua switch memiliki IP manajemen yang sesuai. Yang keempat ada get config, khusus untuk bagian running nih. Nah, fungsi ini membaca konfigurasi aktif dari perangkat, biasanya dipakai untuk backup otomatis, audit konfigurasi, atau analisis perubahan konfigurasi. Intinya dari script ini tuh membuka file device.yaml, kemudian melakukan loop ke semua perangkat dengan driver yang sesuai. Script ini membuka koneksi SSH ke perangkat, lalu memanggil 4 metode yang tadi, read only untuk mengambil data perangkat. Semua output disimpan ke folder output dalam file terpisah. Tujuannya tuh agar mudah dianalisis kembali serta memisahkan jenis data berdasarkan kategori, misalnya fax, interface, IP interface, dan running config. Nah, situ kan tadi ada nano device.yaml. Nah, ini berisi informasi semua device nih ya. Router, hostname, lalu username, POI, dashboard, optional apps, yaitu secretnya, satu hostname, username, akbar, sama sampai switch 6. Lalu coba kita jalankan scriptnya. Python 3. Dia akan dibuat summary fetch.csv. Cara melihatnya itu yang pertama kita ls dulu, dan ya dia akan muncul informasi dari semua device-nya ya. Karena di sini saya menjalankan scriptnya itu di luar, nggak di dalam directory. Isinya kebanyakan di luarnya. Di sini banyak. Contohnya kita ambil contoh hmm, router ya. Kita masuk ke router. Cara bukanya itu kita pakai perintah nano atau cat nano router fax dot desktop. Ini berisi informasi versinya ya, versi routernya beserta kabelnya banyak. Lalu kita ambil yang interface ya. Interface yang routernya nano router interface dot json. Nah, ini berisi interface dari si routernya dan banyak kabelnya. Interface dari semua kabel dari si routernya. Oke. Terus kita bisa lihat juga nih history dari running config routernya. Caranya sama, kita ketikkan nano router running config. Router running config dot txt.
apa salah? Oh, salah namanya ternyata. Nah, ini berisi hasil dari running config ini dari seluruh YouTube-nya. Username ada satu, lalu enable secretnya udah terenkripsi. Di sini domain name-nya Akbar, namanya, habis itu sebelumnya Akbar, secretnya udah terenkripsi. Nah, ini saya memiliki interface di Ethernet 0/0 dengan IP 192.168.10.1. Oke, udah login SSH juga. Itu contohnya dari router satu ya. Jadi kita buka di switch satu juga. Lalu, bisa ini versi dari switch satunya, versi device ya. Linux software version 15. Oke, mungkin hasilnya akan sama juga ya, seperti di router satu dan switch satu. Baik, kita tes dulu lah di switch satunya aja ya. Kayak tadi, eh, nano interfaces dot bison, dia membacanya tuh berbentuk bison sebagai router ya. Masuk ke interface, kita mengecek IP-nya. IP dot bison. Nah, ternyata di sini IP dari switch satunya pakai VLAN 99 dengan IP-nya 10.11. Traffic length-nya itu 24. Nah, yang terakhir ya, swan running config.get. Nah, di sini sama kayak di router satu, isi eh, running config, history dari running config si satunya, hostname-nya satu, sama enable secretnya udah terenkripsi, misalnya punya Akbar, secretnya udah terenkripsi juga, IP-nya 10.11 dengan nama VLAN 99, interface pakai VLAN. Lanjut yang berikutnya, menunjukkan menjelaskan kode ekstrak interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Berarti kita masuk ke nano ekstrak interfaces.py.
Silakan seperti ini. Hasil dari codingan. Nah, script dari extract interface.py ini membaca semua file interface dari output, mengekstrak data seperti nama device-nya, lalu interface, status app-nya, lalu enable-nya, IP-nya, dan prefix nya. Lalu menggabungkannya menjadi satu file interface. Namanya itu interface summary.csv. Itu cocok untuk dianalisis kalau misalkan udah dijadiin satu file. Interface summary.csv. Yang mana ya? Yang ini nih. Untuk melihat interface dari semua device yang ada di konfigurasi. Nanti kita jalankan kodenya, kode Python-nya, Python juga. Silakan seperti ini, dia berisi device-nya, lalu interface, enable, app-nya IPv4, private length. Oke, langkah penjelasan berikutnya menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Hmm. Di sini yang pertama sebutkan versi Python dan Naplem yang digunakan. Hmm, kita cek versinya itu pakai apa ya? Bentar. Tapi seingat saya yang menggunakan versi Python itu 38.2. Lalu versi Naplemnya itu 5.0.0. Tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. SSH dot net 92.168.10.1. Kalau misalkan pakai enable passwordnya, kasih juga passwordnya juga nggak apa-apa. Hasilnya seperti ini. Kalau exit aja. Soal berikutnya, pada file inventory terdapat field driver dan secret. Nah, apa fungsinya? Hmm. Fungsinya itu kalau driver menentukan jenis sistem operasi perangkat jaringan yang digunakan, misalnya iOS untuk Cisco, lalu secret digunakan untuk enable password agar bisa masuk ke mode privilege atau mode enable di perangkat Cisco. Jalankan get packs pada router 1 dan tuliskan hostname mode perangkat, time detik atau jam. Berarti di sini kita ls dulu. Berarti masuk ke nano router packs dot bison. Hostname-nya di router 1-nya namanya R1, lalu model perangkat unknown, di situ uptime-nya 560160.0.
Soal kelima, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Ya tentunya tuh berbeda ya, karena get interface itu kan menampilkan status fisik atau logits dari interface. Dia interface menampilkan label, up atau down, kecepatan, tipe media, dan lain-lain. Contohnya kayak yang tadi ya, internet 0/0, status itu up, enable, speed 1000 Mbps, contoh. Lalu kalau get interface itu, get interface IP menampilkan alamat IP dan prefix links yang terpasang pada setiap interface. Contohnya di router 1, internet 0/0, IPv4-nya 10.1. Soal keenam, berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Kalau eh, menurut saya, semua switch 1 sampai 6 memiliki IP di VLAN 99. Karena saya ngasih namanya itu VLAN 99 semua dan tidak ada perangkat dengan IP yang kosong. Soal ketujuh, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Hmm, mengapa penting ya? Karena karena menyamakan cara program berkomunikasi dengan perangkat dari berbagai vendor tanpa abstraction layer, programmer tuh harus menulis kode berbeda untuk tiap vendor yang membuat otomatisasi lebih rumit dan mudah salah. Dengan abstraction layer, satu script bisa digunakan untuk semua perangkat sehingga lebih efisien, mudah dikelola, dan tidak bergantung pada perintah CLI spesifik vendor. Lalu risikonya, risikonya program menjadi tidak fleksibel, sulit diadaptasi untuk perangkat lain. Soal berikutnya, jelaskan dua alasan teknis kenapa struktur data JSON atau DIC lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Dua alasannya. Yang pertama itu mudah diparse ya. Karena JSON itu bisa langsung dibaca Python sebagai dictionary tanpa regex yang rumit. Lalu alasan yang kedua, konsisten dan portable. Karena formatnya itu datanya seragam atau bisa disebut key value. Bisa langsung dikirim ke database API atau ke file CSV. Kalau kesembilan, bayangkan script ini dijalankan terjadwal atau cron job. Tiap 1 jam, informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau. Berikan contoh satu pemanfaatan nyatanya. Hmm, berarti informasi yang bisa otomatis dipantau tuh yang pertama kalau menurut saya uptime dari device-nya, mendeteksi reboot atau crash, lalu interface status dan IP, deteksi jika linknya tuh down atau IP-nya bisa berubah. Konfigurasi running atau startup bisa memantau perubahan konfig. Nah, contoh pemanfaatan nyatanya itu script bisa berjalan setiap jam untuk memeriksa apakah
ada interface yang down, jika ditemukan, sistem itu akan otomatis kirim notifikasi ke admin lewat Telegram misalnya, Telegram atau email. Soal 10, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu dirubah? Ini sih gampang ya. Jadi yang perlu diubah itu hanya di bagian daftar perangkat di file device.yaml-nya ya. Cukup tambahkan informasi perangkat baru seperti hostname, IP address, username, password, driver, dan secret ke dalam file tersebut. Lalu, script Python seperti getFacts and config.py dan extract interface.py tidak perlu diubah karena keduanya sudah dirancang untuk membaca dan memproses semua perangkat yang tercantum di file device.yaml secara otomatis. Sampai lupa ya tadi hasil dari extract interface.py ini itu bisa kalian salin di Excel ya. Disalin lalu diedit-edit dikit lah biar rapi dan hasilnya tuh akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.